sempat mengaku hidup terlantar hingga sama sekali tak punya tempat berteduh, Inge Anugrah belakangan santer sudah tinggal di sebuah apartemen yang terbilang wah. Fasilitas itu kabarnya ia dapatkan dari hasil kontrak kerja sebagai direktur marketing di perusahaan milik Dr. Richard Lee. Lantas seperti apa penampakan tempat tinggal baru Inge setelah terhempas dari kehidupan cinta pesinetron Ari Wibowo? Buat cari tempat tinggal. Cari tempat tinggal, tapi sudah lirik-lirik belum? Udah ada beberapa, tapi belum sign deal mau di sini gitu, tapi udah ada beberapa. Iya, udah bisa nyarinya apartemen recently. Pas 2-3 hari terakhir nyarinya apartemen 1 bedroom. Amin, jadi ada aja berkatnya, disyukuri. Seneng banget. Dan seneng bangetnya karena ya aku memang mulai dari zero tapi nggak zero banget kan. Jadi bersyukur banget. Deg-degan sih enggak, seru, challenging, dan looking forward untuk bisa ngelakuin yang aku bisa, iya. Tapi deg-degan takut enggak, lebih kayak seru. Aku lebih mobile sih, lebih mobile aja. Sekali-sekali banget memang aku harus visit pabriknya, tapi aku nggak harus rutin ke pabrik, enggak. Ya, sebelum menempati tempat tinggal baru dan punya jabatan mentereng sebagai direktur marketing, Inge memang lama berstatus ibu rumah tangga bersama Ari Wibowo. Meski berijazah S2 luar negeri, rupanya Inge lebih memilih di rumah. Sementara dokumen perjanjian pranikah yang sempat mereka buat membuat Inge tak bisa mendapatkan harta gono gini, termasuk rumah yang kini ditempati Ari Wibowo. Oh ternyata kalau orang married yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh isinya dikasih uang bulanan istilahnya. Di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Ya. Jadi kalau seandainya aku punya tabungan mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Semua diatur Pak Ari. Awalnya Pak Ari memilih pengacara Pak Ari sebagai penggugatnya siapa, pengacara Bu Inge siapa, tapi tinggal sehari detik-detik mau sidang, Pak Ari memutuskan pengacara. Tapi kami dalam 1 hari lewat Romo ada yang mempertemukan kami, berdiskusi, saya wawancara. Lalu kami memutuskan, oke, saya juga ada tim, kami ada 6-7 orang, biar kami mendampingi. Oh iya, itu sebenarnya bukan hanya baru-baru ini, tapi sejak ada berita aku begini, beberapa teman pada nawarin, aku punya nih apartemen di sini, aku punya apartemen di sini, pakai aja dulu sampai kamu udah mandiri gitu. Cuman kan rasanya kurang enak ya, kalau sekarang nih udah punya uang sendiri ya, pakai uang sendiri aja. Tapi aku bersyukur teman-teman yang udah nawarin, thank you so much untuk supportnya. Tapi sekarang aku udah bisa lah, jadi terima kasih untuk tawarannya. Namun Ari berkilah jika perjanjian pranikah sesungguhnya dibuat untuk melindungi aset dan kekayaan Inge. Pasalnya saat mereka memutuskan menikah, justru Inge lah yang berstatus dari kalangan atas alias tajir melintir. Sementara Ari hanya lulusan SMA yang baru saja merintis karir di dunia hiburan kala itu. Nggak usah ke situ. Tapi anak-anak udah tahu bagaimana? Udah tahu kalau aku udah dapat kerja. Happy banget, happy, mereka senang. Jujur emang komunikasi antara saya dengan Inge sangat terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena kan memang ini adalah hal yang pertama kali loh buat saya pertama kali nikah, ini juga pertama kali cerai. Buat istri saya pun sama, ini adalah pernikahan pertama dan ya sayang sekali ini adalah perceraian yang pertama. Tapi apapun yang terjadi ya kita tetap ingin ini berjalan semua dengan baik. Jangan terlalu bucin ya, like aku sign that prenup tapi aku nggak bothered untuk baca gitu. Karena yang namanya nikah pasti mau untuk selamanya ya, nggak ada yang kepikir mau pisah kan. Jadi ya sign aja, dan aku mau membuktikan ke Ari juga at that time bukan untuk harta gitu loh, karena emang cinta. Jadi cuman ya namanya wanita di luar sana, jadi jangan terlalu bucin ya.
Ya, Inge sendiri seolah sempat mengeluhkan kondisi ekonomi hingga tak memiliki tempat tinggal. Bahkan Inge santer dikabarkan tak diberikan tempat tinggal sementara oleh Ari yang masih punya aset apartemen. Ari bahkan sempat dituding pelit hingga akhirnya Inge harus mencari sendiri kontrakan rumah. Tapi Ari justru menepis jika Inge bukanlah orang susah seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, istri yang sudah memberinya 2 anak itu berasal dari orang berada. Maka ia merasa heran jika Inge seolah dipersepsikan sebagai orang yang tanpa daya nestapa yang sama sekali tak memiliki bekal hidup. Dibawa sabar aja. Aku percaya pasti dengan waktu juga ini akan berlalu. Dan yang penting aku tahu siapa diri aku, teman-teman tahu siapa aku, orang-orang terdekat aku tahu siapa aku dan di mana aku, dan itu aja yang penting, dan Tuhan tahu siapa aku. Biar gimana kan dia masih anak-anak. Oke, 15 tahun dan bagi aku itu masih anak-anak, belum waktunya di. Kalau aku akan prefer untuk ngebentengin dia untuk nggak terekspos seperti itu gitu loh. Iya. Supportnya kalau emang dari awal udah ngomong sama Kenzo sama Marco. Kalau Kenzo sih memang dia dewasa. Dia bilang, well, if you guys are not happy anymore, then it's okay, just separate gitu. Kalau Marco kan tipenya anak lebih diam, introvert. Dia masih kurang ngerti. Jadi sempat tuh satu waktu dia bilang, well, why can't you just live under the same roof but different room, kata gitu. Well, Marco nggak bisa kayak gitu juga gitu. Cuma dia masih mikirnya, ya mami stay aja sama kita tetap tapi di kamar lain gitu. Nggak bisa gitu Marco gitu. Jadi masih diomongin waktu itu, dibuat mengerti, dan aku bilang bahwa aku akan tinggal deket-deket situ kok. Jadi sebisa mungkin rutinitasnya nggak berubah-berubah amat. Mereka memang dua-duanya mau ikut saya, tapi hak asuh anak tidak akan membuat aku menutup pintu untuk ibunya ketemu dengan mereka kapanpun, dimanapun mau ketemu silahkan. Tidak akan ada larangan, tidak akan menyulitkan untuk anak-anak ketemu dengan ibunya ataupun ibu-ibu ketemu anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh. Kan aku memang katanya nggak usah masuk supaya new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari. Sebenarnya nggak tahu ya, aku memang udah merasanya harus keluar aja demi apa ya? Demi kebahagiaan aku sendiri juga. Iya, jadi kan anak-anak sudah lebih besar dan kan tujuannya juga udah dipikirkan bahwa kita tetap jadi good parents untuk anak-anak. Ya kita nggak bisa bersama lagi aja, aku dan Ari, tapi tetap bisa jadi good parents. Makanya saya juga membantu mengklarifikasi kemarin. Saya bilang bahwa Ari bukan papa yang pelit. Iya, jadi memang dia mencukupi segala kebutuhan keluarga gitu. Itu boleh cek sama Mas Arinya dong, bukan sama saya. Dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menjatuhkan. Kalau memang kita mau bercerai, kita berpisah baik-baik. Ngejar setoran sih enggak, tapi ya kedepannya pingin bisa jadi sukses di jalan. Mamanya belum ketok palu, belum fix banget mah. Kedepannya bakal persiapannya ya pengen melakukan yang terbaik aja lah, just jalanin aja hari demi hari. Ya, sesusah Inge anugerah, sesusah ia mencari nafkah, mungkin tak bisa disamakan dengan kebanyakan orang yang hidup miskin di bawah rata-rata penghasilan sesuai data Badan Pusat Statistik. Inge masih tetap tampil cantik, bisa bersolek, nge-gym di tempat mahal, apalagi karirnya dalam sekejap langsung melompat menjadi direktur marketing. Lantas mungkinkah setelah ini Inge masih akan mengeluh susah? Bagusnya setelah diskusi sama Dr. Richa, ternyata aku tuh nggak harus yang 9 to 5 di office behind the desk, nggak. Mungkin Dr. Richa juga ngerti ya, aku tipenya kan anak yang pecicilan gitu loh, nggak bisa behind the desk tuh nggak bisa. Jadi sudah disediakan tim, basically tim aku itu yang akan menghandle semuanya nanti setelah ketemu sama aku gitu. Jadi aku nggak harus 9 to 5 behind the desk, enggak. Persiapan ya paling aku nanya sama teman-teman aja, kalau sebagai marketing tuh apa aja yang terbaik dilakukan, step-stepnya apa, gitu-gitu aja sih. Meeting perdana belum, masih baru terjadi banget. Jadi ya itu basically aku dikasih tahu aja tugasnya kira-kira apa, ya seperti
seperti itulah. Mungkin kalau Fresh karena suka olahraga kan ngedetox dengan sendirinya ya, buang keringat segala macam. Mungkin secara emosi, secara mentally lebih tenang karena udah punya pekerjaan dengan fixed income, ya jadi ngaruh juga kali dikit-dikit. Saat Inge pernah mengeluh susah dan meratapi di mana harus tinggal selepas pergi dari rumah Ari Wibowo, pedangdut Iis Dahlia rupanya kini sudah lebih lega dengan pilihan putranya Devano Narendra yang memilih ingin tinggal sendirian berpisah dari ibu dan ayahnya. Iis lebih ikhlas menerima pilihan putranya, sebab Devano kini sudah dewasa. Gak apa-apa, udah gede. Dia ngerasa udah mandiri, udah punya uang sendiri, biarin dia mengatur hidupnya sendiri. Aku senang. Enggak sedih. Orang rumahnya juga dekat. Jadi kalau umpamanya hampir tiap hari juga di rumah. Membatasi nggak? Membatasi apa? Untuk kegiatannya anak-anak? Enggak lah, udah pada gede kok, udah pada dewasa anak-anak aku. Yang satu udah 20, udah mau 22 tahun, yang satu udah si kakak baru ulang tahun ke-24. Jadi udah besar, dia udah bisa, yang penting kita sebagai orang tua sudah rasanya ya sudah cukup memberi pelajaran, memberikan bekal-bekal. Mudah-mudahan bismillah mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang berjalan di jalan Allah, tetap berjalan di jalan Allah. Sebelumnya Devano sempat mengaku stres dengan serangan para haters tentang keluarga dan penampilannya. Namun kini ia sudah memastikan jalan pilihannya sendiri tanpa mau tergubris dengan ocehan warganet. Iis yang juga kerap jadi cibiran warganet juga sudah terbiasa menghadapi gunjingan. Sih Mas selalu dibilang kalau Devano tuh sendiri karena seperti bully kemarin gitu-gitu sama netizen. Udah lama itu mah, berita udah lama. Meski sudah hidup mandiri, namun Iis tetaplah khawatir dengan kondisi kesehatan Devano. Apalagi sebelumnya Devano dikabarkan pingsan saat sesi manggung. Pastilah namanya anak, aku selalu bilang sampai kapanpun mereka tetap jadi anak-anak mama. Jadi jangan marah, jangan kesel kalau mama ada hal-hal yang kurang berkenan, mama kasih tahu. Karena itu, Iis juga berusaha terus memantau kondisi dan kesehatan putranya. Sama anak orang aja gue perhatiin, gue deket gitu, apalagi sama anak sendiri. Jadi nggak ada, kayak sekarang ada Saki di rumah, Devano malah sering ke rumah, jadi seneng gitu ada anak kecil di rumah.